kita punya keluarga nih, biasa arisan keluarga, ataupun kita punya teman-teman seangkatan kita lah. Maaf, rumah kita biasa aja. Rumah kita mah ya kalau bisa dibilang sederhana lah. Tapi kalau mau kumpul, maunya di rumah kita terus. Ada nggak yang kayak begitu, Pak? Man lam yahtam bi amril mu'minin falaisa minna. Barang siapa yang tidak pernah peduli dengan urusan orang mukmin yang lainnya, di antaranya tetangganya, saudaranya, falaisa minna, maka orang tersebut bukanlah termasuk dari golonganku, kata Rasulullah. Nanti di yaumil kiamah jangan sekali-kali mereka berdiri di barisanku. Kenapa? Karena ketika di dunianya dia tidak pernah peduli dengan saudaranya. Man lam yahtam, dia nggak pernah perhatian, dia nggak pernah memperhatikan, enggak, kata Rasulullah. Jangan sekali-kali berdiri di barisanku. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, jadi mengkata Rasulullah kan sangat menjunjung tinggi yang namanya saudara, yang namanya tetangga. Ya, kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Itu hadis sahih, Pak. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Tetangga yang di luar deh. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah sama hari akhir, lihat deh, keimanan kita nggak bakal sempurna kalau kita nggak pernah perhatiin tetangga kita. Kalau kita masih berantem sama tetangga kita. Bahkan kata Rasulullah, anil mar'i latas al fas'al an qarinihi. Kalau kita mau tahu tentang seseorang, jangan tanya sama dianya, tanya sama tetangganya, tanya sama temennya, begitu nggak, Pak? Iya. Kalau Bapak mau tahu tentang saya orangnya gimana, jangan nanya sama saya langsung. Lah Bapak nanya sama saya, lah saya cakep-cakepin diri saya bagus-bagusin diri saya, betul nggak? Ustaz Jaki kemarin di Idul Adha, Ustaz emang potong sapi. Wah, alhamdulillah saya mah di rumah saya mah alhamdulillah saya tiap tahun nggak kurban, selalu kurban. Anak saya kadang-kadang 2 orang saya kurbanin dua-duanya tuh, Pak. Ada kambing, saya ada rezeki, saya kasih tuh, Pak, orang, Pak. Oh, saya potong di majelis saya semuanya tuh, Pak. Bapak nanya sama saya cakep-cakepin diri saya. Coba bapaknya nanya sama tetangga saya, sejak emang kesehariannya gimana sih? Emang bener kemarin dulu ada kemarin motong 2 sapi, boro-boro dia mah. Nanyanya sama saya, nanyanya jangan sama saya, sama tetangga kita mau tahu tentang seseorang, tanyanya ke siapa? Ke tetangga. Karena tetangga yang lebih tahu siapa kita. Gitu kan. Bahkan kata Nabi, nasabul mar'i daruhu. Tuh lihat. Apa kata Nabi? Nasabul mar'i daruhu. Seseorang itu dilihat kehormatannya itu diantaranya dari rumahnya, Pak. Itu seseorang dilihat diantaranya kemuliaan dia dilihat dari rumahnya. Apa maksudnya? Kalau rumahnya sering didatengin sama tetangganya, rumahnya sering dijadikan buat kumpul, rumahnya sering dibuka pintunya, berarti orang tersebut orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tuh. Bahagia maka itu kalau rumah kita sering didatengin orang. Bahagia rumah kita kalau banyak orang yang berkumpul di situ. Kan ada ya, Pak ya, kita rumah saudara kita aja misalnya, Pak. Kita punya keluarga nih, biasa arisan keluarga, ataupun kita punya teman-teman seangkatan kita lah. Maaf, rumah kita biasa aja. Rumah kita mah ya kalau bisa dibilang sederhana lah. Tapi kalau mau kumpul, maunya di rumah kita terus. Ada nggak yang kayak begitu, Pak? Ada ya. Padahal enak aja, padahal rumahnya biasa aja. Padahal rumahnya nggak cakep-cakep banget. Tapi kalau mau kumpul bawaannya, udah kumpulnya di situ aja dah. Padahal mau rumah ente aja dah. Padahal yang disediain juga biasa-biasa aja. Sementara ada saudara kita, ada teman kita yang rumahnya cakep, yang rumahnya gedong. Tapi kita ke sana, jangankan kita mau ngopi, lewat situ aja kita males, Pak. Orang nggak pernah kebuka rumahnya, orang nggak pernah ada orangnya. Ada nggak yang model begitu, Pak? Ada. Nah, bahagia deh yang kayak begitu deh. Rumahnya sering didatengin sama tamu, sering dijadikan tempat kumpul tuh begitu. Pas saya lagi jelasin kayak begini, ada teman saya jawab jamaah, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, saya mah alhamdulillah rumah saya sering didatengin orang. Orang saya dagang, Pak Ustadz.
Katanya emang dagang sembako atau saban hari Pak Ustaz. Ada minimal mah 50 orang juga ada tamu saya Pak Ustaz. Beli. Ini mah tempat kita kayak begitu. Ya, kita di mana? Wah, di masjid di sini di majelis. Ya Allah. Kalau kita lihat majelis ini kayaknya kagak pernah sepi tadi. Ada aja orang yang di sini entah bocah-bocah Kak. Ada orang yang kagak demen banget sama bocah rumahnya ditempatin, Pak. Ada gak gitu? Teman anaknya main di rumah marah mulu dia. Kenapa? Jadi berantakan rumah gua. Kan begitu kita alasannya Pak ya. Berantakan pada main di sini mulu sih. Jadi anak-anak aja kagak betah tinggal di situ Pak. Lah gimana yang tua coba? Boro-boro mau dikasih saguan, dikasih apa, sajian apa kayak dikasih ini, dikasih itu, kagak. Ini mah kadang-kadang nggak pernah ditawarin kita. Nah jangan kayak begitu. Kita jauh sama tetangga paling nggak enak. Jauh sama tetangga. Naudzubillah, apalagi kalau kita sampai berselisih sama tetangga kita. Kalau kita sampai nggak tegor-tegoran sama tetangga kita, jangan. Ada masalahnya yang kayak begitu, ya Pak ya. Kan dibilangnya begitu. Kalau kata Rasulullah, awas, la yadkhulul jannata qati'un, nggak bakal masuk surga orang yang niatnya untuk mutusin tali silaturahmi, apalagi sama tetangganya, kan begitu, ya kan? Tuh, naudzubillah, tuh naudzubillah.